Ini adalah komponen instalasi penerangan listrik ya. Komponen-komponen yang ada di sini itu beberapa disebutkan sebagai komponen atau part elektriknya, instalasi penerangan listrik. Maka di sini nanti ini dipakai untuk trainer instalasi penerangan listrik. Yang pertama adalah komponen, nah, kalau itu namanya kotak sekring, ini kotak sekring, tapi ini belum, masih harus ditutup lagi, ada tempatnya untuk penutup dan tuas, itu ada tuasnya. Terus ini ada holder sekring itu yang kui, coba itu tuh ya, itu kotak sekringnya ya, sudah taruh. Nah ini sebenarnya dimulai dari ini apa, kWh meter. Nah coba diangkat ke kWh meter. Ini adalah kWh meter, kWh meter meteran atau kWh meter. Ini nanti di sini dilengkapi dengan sebuah MCB, buku MCB. Ada MCB 1 pas di sini. Kalau kWh meternya 3 pas berarti ini apa namanya, MCB-nya MCB 3 pas. Sedangkan ini adalah kWh meter 1 pas, kWh meter analog. Terus nanti di sini ditempatkan MCB. Coba MCB-nya itu mau. Nah, ini MCB 1 pas nanti ditempatkan di sini. MCB dipakai untuk membatasi apa, arus yang nanti masuk ke instalasi atau pembatas arus. Ini sebagai pengaman juga. Terus taruh di situ. Setelah kWh meter baru dipasang ke sekring atau kotak sekring itu, kotak sekring yang itu tadi. Nah setelah itu baru ke komponen yang lain, yaitu dimulai dari itu ada stop kontak. Coba stop kontak. Nah ini stop kontak, stop kontak info ya. Kemudian yang itu ada saklar engkel atau saklar tunggal. Ini saklar tunggal. Terus ada saklar seri. Ini saklar seri 2 buah atau saklar double. Kemudian ada fitting lampu, ambilkan fitting lampu itu. Nah ini fitting lampu, ini fitting plafon ya, ini nanti dipasang di atas plafon ini. Kemudian ada ini dus. Nah ini dus yang nanti digunakan untuk memasang komponen. Nah itu nanti dimasukkan, coba yang sudah dibuka aja. Nah, ini. Nah ini nanti dimasukkan di situ. Nah, nantinya masuk di situ. Sudah taruh situ. Terus ada dus yang bentuknya itu seperti ini, ada lubang 4, ada lubang 3. Ambilkan coba yang lubang 3. Yang lubang 3 ini biasanya disebut sebagai T-dus. Sedangkan yang 4 itu sama juga, nanti lubang 4 begitu. Ini semuanya bisa dipasangkan di luar dinding, boleh tembok atau mungkin papan ya. Tapi kalau nanti dimasukkan di dalam dinding, dalam tembok, ini masuk dalam tembok, namanya adalah model inbo. Kalau yang di luar tembok namanya abu. Ya abu boleh di Google nanti ada. Terus selain dus juga ada pipa, jadi pipa instalasi. Nanti ini adalah pipa instalasi, dipakai untuk menghubungkan dari melindungi kabel yang nanti dipasangkan, baik di luar abu maupun yang di dalam sebagai info. Sudah. Terus kemudian ada komponen lain yaitu kabel. Ini adalah contoh kabel NJA. NJA itu kabel pejal tunggal. Ini ukurannya kebetulan ini 1,5 mili ya. Jadi kalau dituliskan nanti
itu adalah NDA 1,5 mili. Ini kabel NDA. Jadi intinya pejal, kemudian tunggal isi satu tok, terus isolasinya ini PVC. Terus ada kabel yang seperti itu adalah kabel ini kabel NYM. Ini kabel NYM, yaitu kabel double, isinya 2 pejal, tapi dilingkupi 2 buah isolasi. Jadi dalamnya ada isolasi, kemudian ini luarnya juga ada isolasi. Nanti dibuka saja ya. Ini terus kemudian yang tadi itu adalah kabel NJF. Nah, ini NJF itu kabel tunggal serabut ya. Juga di rumah itu ada instalasi untuk lampu taman atau lampu jalan, itu biasanya otomatis ya. Otomatis itu pakainya ini. Nah, ini adalah photo cell atau photo controller. Nah, nanti kalau dipasang ini, lampu itu secara otomatis akan bekerja kalau ada sinar matahari. Ya, sinar mataharinya terang berarti lampunya mati. Tapi nanti kalau sinar mataharinya redup sore toh, nah nanti lampunya jadinya hidup. Ini taruh. Terus pemenang ya. Sudah, terus lampu ini coba, ini lampunya dibuka. Ini ada lampu. Nah, ini contoh lampu saja. Ini kebetulan ada lampu, contohnya lampu LED. Ya, ini lampu LED. Cara bongkar kabel yang benar. Jadi yang dipakai itu bukan yang tak buka ini, bukan dipakai yang ini dulu. Kamu jangan pakai yang ini. Kalau yang dipakai yang ini dulu nanti ruwet. Ini kebetulan kabelmu agak tetap pendek ya, kecil tipis. Kalau kabelnya kabel serabut ruwet nanti. Kamu makainya dari sini. Ini. Jadi kalau nanti ini dipakai, kamu makainya tuh kabel yang ini. Nah, ini kabel ini dipotong. Nah, ini orang ruwet kalau yang dipakai yang ini. Tapi kalau kamu ngambilnya dari yang ujung tadi, nanti jadinya bundet, ruwet. Tahu ya? Nah, apa tadi? Ini cara nyambung ngupas kabel yang NJM itu dipaskan di tengah sini. Ini cara nyambungin ini. Kalau nanti ini sudah seperti ini, makanya jangan pendek-pendek toh masangnya seperti ini toh. Nah, ini modelnya ini mau pilih yang ada isolasinya, mau pilih sih seperti ini ya, baru kemudian yang ini. Nah, ini mau pilih juga. Nah, seperti ini seperti ini. Kalau mau pakai tang, kalau memang nanti kalau pakai kawat yang agak tebel kan berarti kamu harus pakai tang. Nah, ini diputar terus ini sampai habis. Nah, gini. Nah, biasanya kabel ini nanti akan ditutupi oleh tule namanya. Tule lagi penutup sambungan kabel. Kan ini enggak, nanti ya dicari aja. Panjangnya sekitar ya 2 cm, makanya dipotong nanti dipotong ini. Makanya kupasan kabelnya jangan terlalu pendek,
biar nanti ini bisa ditutup ya, termasuk yang di sebelah sini nanti ini juga sama, ini harus diputar sithik nang nggone solasinya ini, terus baru nanti ini di seperti ini. Ini kabelnya kan kabel 1,5, jadi kan gampang, tapi kan nanti kabelnya tebel di atas 2 mili itu masih angel, itu pakainya tang. Nah terus nanti ini dipotong. Nah ini kira-kira ya antara 1 sampai 1,5 nanti ujung ini, baru nanti ditutupi oleh tulau penutup. Ini cara nyambung kabel ya, nah ini cara nyambung kabel di dalam dus. Ini harusnya nanti dimasukkan di dus gini. Ini teori ini ya, teori itu berarti belum dipasang beneran. Nanti setelah kamu pasang di tembok nanti model seperti ini dimasukkan ya, masuk sini, masuk sini ini makanya kabelnya rada panjang biar nanti nyambungnya gampang ya. Ini seperti ini.